杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sekarang ekspresi Kyujiruo rumit dan dia menatap kosong ke arah Yangke yang tidak menunjukkan rasa takut. Tidak tahu apa yang dipikirkan, sementara Kang Zhan memasang ekspresi tenang. Sebaliknya, ada orang lain banyak di antaranya melihat Suyan yang berdiri di samping Yangke. Seseorang dengan temperamen yang tenang seperti mutiara peri dan embun giok. Secara alami sangat menarik perhatian. Melihatnya, baik pria maupun wanita, tua dan muda, mau tak mau merasa malu pada diri mereka sendiri. Bahkan pada dua tuan muda Yongdu. Tapi bukannya mereka belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya. Dengan status mereka, mereka bisa memiliki wanita cantik sebanyak yang mereka mau. Tapi temperamen Suyan membuat mereka merasa bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk mendaki tinggi. Sebaliknya, Yangke berdiri bersamanya dan semua orang merasa bahwa mereka adalah pasangan yang sempurna. Pria berbakat dan wanita cantik. Ketika pemikiran ini muncul, Kyujiruo dan Kang Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelapkan wajah mereka. Jelas mereka tidak akan berpikir bahwa mereka lebih buruk dari Yangke. Jadi dengan sedikit batuk, Kang Zhan menangkupkan tinjunya dan berteriak keras. Tuan muda ke-9 sudah lama sekali. Saudara Kang? Yangke sedikit mengangguk dan tampak tenang. Apakah saudara kedua saya tidak ada di sini? Tuan muda kedua sedang sibuk dengan banyak hal. Kali ini saudara Kyu dan saya sedang menjamu tuan muda ke-9. Saya berharap tuan muda ke-9 akan menjaga dirinya sendiri. Yangke mencibir, maju selangkah dan berkata dengan bangga. Jika saudara kedua saya tidak mengambil tindakan secara pribadi, apakah dia hanya ingin mengirim kalian berdua ke sini sebagai kambing hitam? Wajah Kang Zhan menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Tuan muda ke-9, saudara Kyu dan saya peduli dengan persahabatan kita. Jadi Anda tidak perlu berbicara terlalu kasar, kan? Apakah saya punya persahabatan dengan kalian berdua? Yangke memiringkan kepalanya dan terkekeh. Kenapa saya tidak ingat? Dapat dikatakan bahwa Yangke tidak berinteraksi dengan Kang Zhan dan Kyujiruo. Dia memang minum-minum dengan mereka tidak lama setelah dia kembali ke Zhongdu dan dipanggil oleh Zhang Zhou. Tetapi mereka akhirnya mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Tapi Kyujiruo sangat puas diri sehingga dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kang Zhan menarik nafas lembut dan berteriak dengan keras. Karena tuan muda ke-9 berkata demikian, maka kami akan berhenti berbicara omong kosong. Kami benar-benar tidak memiliki persahabatan. Sebenarnya di bawah komando saya, jika ada pelanggaran nanti, saya bisa disalahkan. Tapi tuan muda ke-9 yang kurang beruntung. Satu sama lain, jawab Yangke ringan. Kang Zhan terus berteriak. Sebelum pergi, tuan muda kedua memberitahu kami bahwa jika tuan muda ke-9 bersedia menyerah, kami tidak boleh mempersulit Anda agar tidak melukai persaudaraan Anda. Jadi saya masih harus bertanya, apakah tuan muda ke-9 bersedia menerima kebaikan tuan muda kedua? Yangke tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Anda tahu kenapa repot-repot bertanya? Baik. Kang Zhan mengangguk dengan berat. Mengapa Anda berbicara omong kosong dengannya? Saya akan menggunakan master dari keluarga Xiangnan untuk menahan Ying Qiu, dan orang-orang lainnya akan bergegas dan menangkapnya. Mata Nanseng berkobar, berharap dia bisa mengalahkan Yangke sekarang dan mempermalukannya dengan benar.
karena solusi atas rasa dendam dan amarah yang ada di hatinya akhir-akhir ini. Kang Zhan mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Nanseng sangat membenci Yang Ke. Apalagi ini yang dia rencanakan. Meskipun ada banyak orang yang dibawa oleh Yang Ke, hanya sedikit yang berada di alam kenaikan abadi. Jadi orang-orang di Pavilion Ningxia sama sekali tidak dianggap serius oleh Kang Zhan. Saat dia hendak memberi perintah untuk berangkat, suara Yang Ke terdengar lagi. Saudara Kang, bagaimana kalau kita membicarakan hal ini dengan Anda? Ada apa? Kang Zhan mengerutkan kening. Dalam pertarungan ini, hanya Ying Qiu dan saya yang akan bertarung. Jika Anda bisa mengalahkan Ying Qiu dan saya, maka Anda bisa memberikan kontribusi besar di depan saudara kedua saya. Mendengar apa yang dia katakan, Kang Zhan dan Qiu Shiruo hanya bisa terlihat terkejut dan menatap Yang Ke dengan tidak percaya. Mereka sepertinya tidak menyangka bahwa Yang Ke tidak berniat menggunakan lebih dari 100 pembantu di sekitarnya. Meskipun lebih dari 100 orang itu tidak dianggap serius oleh Kang Zhan. Jika mereka benar-benar mencoba melawan, mereka pasti akan menimbulkan kerugian di pihak mereka. Jadi ketika dia mendengar lamaran Yang Ke, Kang Zhan tanpa sadar berpikir bahwa Yang Ke sedang mencoba melakukan konspirasi dan ekspresinya tiba-tiba ragu. Di pihak Yang Ke, beberapa paman dari Pavilion Ningxia menjadi bersemangat dan menyatakan keinginan mereka untuk membantu. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka tidak akan berdiam diri dengan ekspresi penuh semangat dan sikap tegas. Anda tidak boleh menderita kerugian apapun. Yang Ke menggelengkan kepalanya dan menolak kebaikan mereka dengan ekspresi serius di wajahnya. Saya adalah putra keluarga Yang. Mereka tidak berani membunuh saya. Jika mereka tidak bisa mengalahkan saya, mereka bisa kabur, tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa pada saya. Tapi kalau Anda naik ke sana, jika ada korban jiwa, bagaimana saya bisa memberitahu guru saya? Paman, Anda tidak perlu membantu, tapi saya ingin pergi. Suyan menatap Yang Ke dengan mata tegas. Yang Ke memandangnya, merenung sejenak, kemudian mengangguk. Lagi pula kekuatan Suyan sama dengan miliknya dan tidak dapat disimpulkan dari kultivasinya. Apalagi jika dia dan dia adalah kultivator ganda. Bertarung berdampingan, mungkin ada beberapa efek yang tidak terduga. Jadi Suyan tersenyum. Saudara Kang, saya berubah pikiran. Ada 3 orang di pihak saya yang akan berperang. Saya, Ying Qiu, dan kakak perempuan saya Suyan. Yang Ke berteriak ke sisi lain dengan tatapan santai. Jika Anda bisa mengalahkan kami, saya akan mundur dari pertempuran. Kang Zhan sedang menebak-nebak apa yang akan dilakukan Yang Ke dan ekspresinya berubah menjadi aneh ketika mendengar ini. Dia merasa Yang Ke benar-benar berencana melakukan ini dan tidak mencoba menggunakan trik apapun. Tampaknya orang-orang itu sangat penting bagi Yang Ke dan mereka benar-benar membuatnya berusaha keras untuk melindungi mereka. Nanseng tertawa ganas dan auranya menjadi berbahaya, seperti ular berbisa yang dingin, menatap semua orang di Pavilion Ningxia. Xiang Chu juga mencibir di sampingnya. Kang Zhan mengerutkan kening dan berteriak, "Tuan muda ke-9, bisakah Anda memberitahu saya alasannya?" "Tidak ada alasan." Yang Ke pelan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini adalah paman dan saudara lelaki dan perempuan dari sekte saya. Jika mereka dirugikan dengan cara apapun, saya khawatir saya tidak dapat mengendalikan diri. Jika kalian ingin membunuh mereka, maka saya bisa membunuh kalian. Jadi jika Anda dan Tuan Qiu tidak dapat kembali ke kota perang, saya tidak perlu menjelaskan apapun kepada keluarga Kang dan keluarga Qiu. Orang-orang dari sekte jahat Pavilion Ningxia? Ekspresi Kang Zhan dan Qiu Shiruo berubah. Mereka segera memahami dari sekte mana lebih dari 100 orang ini berasal. Jadi mereka mau tidak mau merasakan sedikit rasa takut. Karena Pavilion Ningxia tidak dapat diperlakukan sama dengan sekte kelas 2 lainnya. Ini adalah sekte yang memiliki penguasa jahat. Lamaran ini baik untuk Anda dan saya. Saudara Kang, bagaimana kalau Anda memikirkannya dengan hati-hati?
desak Yang Ke. Tuan Muda Kang, jangan setuju dengannya. Nanseng menjilat bibirnya dan menatap ke sana dengan muram. Semua orang dari sekte jahat dapat dibunuh. Tidak ada yang tahu apakah raja jahat lain akan muncul di antara orang-orang ini suatu hari nanti. Membunuh semua orang ini sekarang dapat dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Menurut saya juga begitu. Xiang Chu mengangguk setuju. Kang Zhen melirik mereka dan mendengus, mengetahui bahwa mereka ingin membalas dendam, dan Yang Ke tidak menjelaskan dengan sangat jelas bahwa mereka ingin melakukan serangan balik terhadap Yang Ke. Jelas mereka ingin membuatnya menderita untuk membalas dendam. Qiu Shiruo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara Kang, menurut saya tidak apa-apa untuk menyetujuinya. Dalam situasi ini, kita memiliki keunggulan absolut. Kita dapat menjual bantuan kepadanya pada waktu yang tepat. Menurut saya, tuan kedua juga akan bersedia melakukannya." Dari sudut pandang Qiu Shiruo, menangkap Yang Ke kali ini adalah hal yang pasti dan tidak ada keraguan. Jadi dalam hal ini tidak perlu membuatnya marah. Jika membunuh lebih dari 100 orang dari pavilion Lingsho, tidak akan membantu dalam perebutan warisan, tapi itu hanya akan membuat Yang Ke membenci semua orang di sini. Lagi pula, Qiu Shiruo juga tidak ingin memprovokasi Yang Ke. Dia adalah orang yang agak melanggar hukum. Mendengar ini, Kang Zhen sedikit mengangguk. Saudara Qiu, masuk akal. Nanseng dan Xiang Chu saling memandang dan tidak bisa tidak melihat kesalahan di hati masing-masing. Sekarang ada kesempatan sempurna untuk membalas dendam pada Yang Ke, tetapi mereka tidak punya pilihan. Jadi tentu saja mereka merasa tertekan. Tuan Muda ke-9, saya berjanji. Kang Zhen berteriak keras di sana. Pertempuran ini tidak akan mempengaruhi orang-orang di sekte Anda, asalkan mereka tidak ikut campur. Jika tidak, mereka akan bertanggung jawab atas korban mereka sendiri. Tentu saja. Yang Ke menarik nafas dan tersenyum. Sebenarnya, saya melakukannya demi kebaikan Anda sendiri. Mendengar perkataan Yang Ke, Kang Zhen yang memiliki temperamen baik mendengus dingin. Anda tidak malu dengan kata-kata Anda? Menyetujui lamarannya hanya karena dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Dalam pandangan Kang Zhen, dia menjual bantuan dan memberinya wajah, tapi dia tidak berharap pihak lain benar-benar mengatakan bahwa itu demi kebaikan tentang dirinya dan orang lain. Jadi tentu saja dia kesal dengan retorika menjadi orang baik setelah mendapat tawaran. Tanpa berpikir panjang, Kang Zhen melambaikan tangannya. Saudara Xiang, saudara Nan, biarkan orang-orang Anda keluar. Xiang Chu dan Nanseng mengangguk dan saat berikutnya dua pelangi hijau muncul dari kerumunan. Kecepatannya sangat cepat dan hanya dalam sekejap mata, mereka sudah bergegas ke depan Yang Ke dan yang lainnya. Salah satu dari dua orang ini berasal dari keluarga Xiang dan yang lainnya dari keluarga Nan. Keduanya lelaki tua di alam kenaikan abadi puncak. Jika Xiang Chu dan Nanseng tidak berusaha semaksimal mungkin untuk meminta bantuan dari keluarga Nan dari keluarga Xiang tidak akan bisa mengirim mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan warisan. Tanpa bersikap sopan, keduanya mendekati Ying Qiu begitu mereka muncul. Segera gerakan ganas itu datang ke arah Ying Qiu dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah mereka akan melukai Ying Qiu dengan parah dalam satu gerakan. Di bawah tindakan dua master di puncak gerakan dewa ini, dalam sekejap semua orang dari pavilion Lingsho merasa dunia seperti hancur. Kekuatan yang tak tertandingi meledak, seolah menciptakan pusaran yang akan menyedot nyawa manusia ke dalamnya. Jadi semua orang terkejut dan menjadi pucat. Di bawah kekuatan seperti itu, tidak ada seorang pun di pavilion Lingsho yang berpikir untuk melawan. Di sisi lain, Nanseng dan Xiang Chu melihat ke arah mereka dengan cibiran dan kebanggaan. Diam-diam menantikan saat ketika Ying Qiu terpaksa menggunakan kegilaan berdarah itu. Namun Ying Qiu tampak acuh tak acuh. Dan ketika serangan kekerasan itu hampir berakhir, dia tiba-tiba menghilang. Melihat itu orang-orang kuat dari keluarga Xiang Nan tampak terkejut dan langsung kehilangan sasaran serangannya.
Segera perasaan yang tidak begitu indah muncul di hati mereka. Jadi dia buru-buru mundur, tetapi di belakang niat membunuh diam-diam melanda dirinya. Bagaimanapun sosok Yingqiu terlalu cepat untuk dilihat dengan mata telanjang, dan dia datang dari belakang sambil mengayunkan dua belati yang bersinar dengan cahaya dingin. Pembunuhan tarian bayangan. Segera kekosongan tersebut dipenuhi dengan energi yang dahsyat dan fluktuasi seperti riak air yang disebabkan oleh pelemparan ke dalam danau, dan lingkarannya menyebar ke segala arah. Melihat itu, ekspresi bangga di wajah Xiang Chu dan Nanseng langsung membeku di wajah mereka. Mata mereka bergetar hebat dan mereka memandang ke langit dengan tidak percaya. Kang Zhan dan Qiu Shiruo sama-sama teralihkan perhatiannya. Semua orang gemetar melihat kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Yingqiu. Yangka terkekeh dan berkata dengan tenang, "Beberapa paman, tolong pimpin saudara-saudara junior untuk mundur." Ya, segera para paman itu terbangun seperti mimpi. Dalam pertempuran antara tiga penguasa alam kenaikan abadi, mereka langsung mengerti bahwa jika mereka berperang, mereka mungkin tidak akan memiliki efek apapun, kecuali lebih banyak kematian yang tidak perlu. Jadi mereka segera memahami satu sama lain, dan segera memimpin kerumunan untuk mundur dengan tergesa-gesa. Sekarang hanya Yang Ke, Suyan yang berdiri berdampingan. Angin bertiup kencang dan menggulung rambut panjang Suyan. Menutupi separuh wajahnya, dia menoleh dan menatap Yang Ke, dan keduanya tersenyum penuh arti. Di langit, ketiga orang yang bertarung sengit berpisah dan saling memandang dengan jelas. Yingqiu tampak acuh tak acuh, seperti sebelumnya, tanpa luka di tubuhnya. Sebaliknya, master dari keluarga Xiang Nan sangat marah, dan sebagian besar pakaian mereka rusak. Meskipun tidak ada tanda-tanda cedera, tapi pertarungan ini membuat semua orang menyadari bahwa Yingqiu yang sekarang bukan lagi Yingqiu yang sebelumnya. Dan itu juga membuat mereka menyadari betapa menakutnya para pejuang darah keluarga Yang dalam pertempuran. Tak terkalahkan di level yang sama, pertarungan lintas level dan hal biasa. Dan ini adalah prajurit darah keluarga Yang. Jika dia telah berada ke tingkat ke-9 alam kenaikan abadi, dia tetaplah manusia biasa. Kegilaan tiran darah. Yingqiu tiba-tiba berteriak dalam-dalam, kemudian kekuatan energi dan darahnya meningkat pesat, dan energi sejatinya juga berfluktuasi dengan hebat. Melihat itu, ekspresi semua orang berubah drastis. Jelas mereka tidak pernah menyangka bahwa Yingqiu akan menggunakan teknik terlarang kegilaan tiran darah dengan begitu tegas. Lagi pula, ini adalah metode rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatan ki dan darah, dan mengorbankan vitalitasnya sendiri. Dan setiap kali digunakan, prajurit darah akan kehilangan banyak vitalitasnya. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat prajurit darah dari keluarga Yang, mereka umumnya tidak berumur panjang. Tapi hanya dalam sekejap mata, aura Yingqiu berubah dari ketidakpedulian sebelumnya menjadi sangat kejam. Kulit seluruh tubuhnya yang terbuka semerah kepiting merah panggang. Segera Yingqiu tampak bergerak, tetapi juga tidak terlihat bergerak. Tetapi para master yang berhadapan dengannya semuanya bergerak, dan mereka semua mau tidak mau mundur beberapa langkah. Ada suara cipratan darah. Setelah beberapa saat, dia naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan bahkan tanpa sempat bertarung dengan Yingqiu. Batas kenaikan abadi tingkat ke-7 tiba-tiba tampak kusam dan jatuh dari udara, dan tenggorokannya seperti air mancur menyemburkan darah. Bahkan sebelum dia menyentuh tanah, seluruh tubuhnya meledak menjadi bola kabut darah, sehingga tidak meninggalkan jejak di tubuhnya. Melihat pemandangan itu, rasa dingin muncul dari hati setiap orang, membuat seluruh tubuh mereka terasa gemetar. Apakah menurut Anda itu cukup? Yingqiu membalik kedua belati di tangannya. Jari-jarinya yang lincah seperti kupu-kupu menari, anggun dari penuhi aura kematian yang putus asa. Jika menurut Anda itu tidak cukup, maka saya akan menembak mati lagi. Begitu dia selesai berbicara, ahli alam kenaikan abadi tingkat 9 dari keluarga Xiang Nan berteriak dengan marah.
Hati-hati! Pada saat yang sama, mereka semua mengambil langkah maju, mengorbankan harta rahasia yang paling mereka banggakan, menunjukkan metode terbaik mereka. Kemudian, kekuatan kekerasan menyembur keluar. Namun sosok Ying Jiu bergerak-gerak dalam kekuatan ini, seperti perahu yang sepi di tengah gelombang badai, naik turun namun tidak pernah tenggelam. Semua dewa tingkat 8 harus naik. Kang Jan tidak lagi berani meremehkan Ying Jiu. Kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 dan Ying Jiu yang telah menggunakan kegilaan darah. Jadi dia sudah mampu bersaing dengan orang kuat di atas alam kenaikan abadi. Lagi pula, beberapa orang yang berdiri di depannya memang tidak cukup untuk menahannya. Jadi dia segera keluarkan perintah bala bantuan. Segera 4 atau 5 sosok muncul dari kerumunan satu demi satu. Orang-orang ini semua adalah prajurit di alam kenaikan abadi tingkat ke-8. Dan mereka adalah orang yang dijumlah oleh ke-7 kekuatan. Jadi dengan penambahan orang-orang ini akhirnya menghentikan ekspresi tangan bebas Ying Jiu sejenak. Tapi masih tak terbendung dari langkah anehnya. Dia seperti pisau tajam yang tidak bisa dihancurkan. Dimanapun kedua belati itu menyerang, terjadi kepanikan. Bagaimanapun, Ying Jiu yang mahir dalam pembunuhan sembunyi-sembunyi, sehingga dia bisa menempati posisi yang sangat dominan dalam situasi, di mana terdapat lebih dari selusin orang. Karena sosok yang tidak menentu dan kejam membuat semua orang memegang batu besar di dalam hati mereka, dan tidak berani gegabah. Itu masih belum cukup. Ada ekspresi putus asa di mata Kang Zan. Saat dia selesai berbicara, satu-satunya master alam abadi tingkat ke-7 yang tersisa di langit menjerit dan jatuh. Tetua! Seru seseorang. Orang ini adalah salah satu dari 7 kekuatan, dan kekuatan yang dimilikinya tidak terlalu kuat. Hilangnya dewa pengelana tingkat ke-7 merupakan pukulan besar bagi seluruh kekuatan. Melihat sekeliling ketika ahli alam abadi tingkat ke-7 jatuh, kedua lengannya tiba-tiba terpisah dari tubuhnya. Kemudian di lengan yang patah, dia menyemburkan darah merah cerah. Tambah master lagi. Kang Zan melanjutkan memesan dengan wajah pucat. Mendengar itu, beberapa master di alam abadi tingkat ke-7 di kerumunan saling memandang dan bergegas tanpa daya. Dengan tambahan orang-orang ini, gerakan Ying Jiu benar-benar tertahan, mencegahnya untuk bisa bertindak sebebas sebelumnya. Dengan kekuatannya sendiri, dia menahan 2 orang di alam gerakan abadi tingkat 9, 6 orang di alam gerakan abadi tingkat 8, dan 5 orang di alam gerakan abadi tingkat ke-7. Jadi kekuatan prajurit darah keluarga yang memang melebihi harapan semua orang. Bahkan Ying Jiu sendiri cukup terkejut. Sebelum dipromosikan, dia membayangkan berkali-kali seberapa besar kekuatannya akan meningkat setelah dipromosikan. Dia juga telah memposisikan secara akurat. Setelah promosi, dia mungkin bisa menahan beberapa master dengan menggunakan teknik kegilaan tiran darah. Tapi pasti tidak akan sebanyak sekarang. Dan jumlah dan tingkat master seperti itu juga telah jauh melampaui ekspektasi awal Ying Jiu tentang kekuatannya sendiri. Dia tidak mengerti kenapa, dia hanya tahu bahwa dia bisa melakukannya. Meskipun agak sulit, nyawanya tidak akan dalam bahaya dalam waktu singkat. Apakah karena Suandan yang diproduksi di ruang alkimia? Ying Jiu tidak tahu, tapi yang bisa dia lakukan sekarang adalah memaksimalkan kekuatannya dan mengurangi beban Yangkai semaksimal mungkin. Melihat Ying Jiu yang tampak sedang berjuang di langit, Kang Zan dan Kyushi Ruo tidak bisa menahan nafas pelan. Situasi seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, dan diam-diam mereka senang karena Tuan Muda kedua telah mengambil tindakan pencegahan dan mengizinkan mereka membawa begitu banyak orang keluar. Jika mereka mengikuti saran mereka saat itu, mereka mungkin tidak akan bisa mengatasi Ying Jiu, apalagi menangkap Yangkai. Jadi bagi mereka, Tuan Muda kedua memang berpandangan jauh ke depan.
Pada saat ini, baik Kang Zhan dan Kyushiruo tidak bisa menahan perasaan kagum pada Yang Zhou. Sekarang giliran kita. Kang Zhan menarik nafas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke Yang Ke yang berdiri di sana tanpa bergerak. Sekarang Yin Qiu telah ditahan dan yang tersisa hanyalah menangkap Yang Ke. Meskipun sebagian besar orang kuat telah dikirim, Kang Zhan masih memiliki keyakinan penuh dengan menangkap Yang Ke. Bagaimanapun, dia dan Kyushiruo masih mengesing memiliki 2 master gerakan abadi tingkat 5 dari 8 keluarga besar. Dan ada juga banyak orang dari kekuatan lain. Dengan susunan pemain seperti itu, Kang Zhan tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan Yang Ke. Giliran kita bertarung bersama, keempat kalinya. Yang Ke mengalihkan pandangannya dari langit dan berkata dengan lembut kepada Suyan. Suyan mengangguk sedikit, merapikan rambut di sekitar telinganya, mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya ini ketiga kalinya kita bertarung berdampingan. 4 kali. Yang Ke tertegun. Apakah Anda lupa? Suyan menoleh dan meliriknya. Pertama kali di gua warisan dan Anda menyelamatkan hidup saya. Kedua kalinya di bawah aliran Kunlong dan Anda adalah rajanya. Jadi ini adalah ketiga kalinya. Apakah ini dihitung sebagai yang pertama kali? Kata Yang Ke sambil tersenyum. Tentu saja saya harus melupakannya. Suyan tersenyum bahagia dan berkata dengan lembut. Anda membantu saya 2 kali pertama. Kali ini saya akan membantu Anda. Yang Ke memiringkan kepalanya dan menatapnya, tersenyum mengangguk dan berkata, Oke. Mendengar itu, hidung Kang Zhan dan Kyushiruo menjadi bengkak karena marah. Saat melihat mereka berdua berbisik pelan, seolah-olah keduanya sedang saling menggoda, sehingga mereka merasa diremehkan. Sambil melambaikan tangannya dengan ekspresi dingin, 4 batas kenaikan abadi tingkat kelima yang kuat dari keluarga Kang dan keluarga Kyu berjalan untuk melawan Yang Ke dan Suyan. Namun gerakan mereka tidak tergesa-gesa. Bahkan ekspresi wajah mereka tenang dan tenang. Jelas mereka sangat percaya diri dalam menangkap Yang Ke. Sekarang jarak 100 kaki dengan cepat diperpendek, sehingga senyuman di wajah Yang Ke berangsur-angsur memudar, dan dia memandang keempat master yang mendekat dengan sungguh-sungguh. Keempat orang ini berbeda dari alam kenaikan abadi tingkat kelima biasa. Bagaimanapun mereka adalah master dari 8 keluarga, dan masing-masing dari mereka memiliki keterampilan yang luar biasa. Saya seharusnya bisa menangani setengahnya. Suyan mengerutkan kening dan merasakan banyak tekanan dari keempat orang itu. Saya hampir sama. Yang Ke mengangguk ringan. Dia hanya bisa mencapai level ini dengan kekuatannya, tetapi jika semua cara digunakan, itu mungkin saja terjadi. Mereka berempat datang 10 kaki di depan Yang Ke, berhenti dan menyapa dengan sopan sambil mengepalkan tangan. Tuan muda ke-9, saya jangan tersinggung. Anda bertanggung jawab atas hidup dan mati Anda sendiri. Yang Ke menyeringai. Kata-kata arogan membuat ekspresi keempat orang itu menjadi gelap, dan salah satu dari mereka berteriak dengan dingin. Tuan muda ke-9, bahkan jika Anda mengambil tindakan. Sebelum mereka selesai berbicara, Yang Ke dan Suyan mulai bergerak dengan santai secara bersamaan. Yang satu sepanas matahari, yang lain sedingin gunung es, dan 2 energi yang sangat berbeda meledak pada saat yang sama. Tidak ada komunikasi sebelumnya, tidak ada hubungan verbal dan ikatan jiwa memungkinkan kedua orang untuk memahami satu sama lain. Segera energi sejati yang membara langsung menyerbu ke arah wajah mereka, seperti nyala api menutupi tempat mereka berempat berada. Merasakan kekuatan yang terkandung dalam energi sejati yang murni dan melonjak ini, mereka berempat mau tidak mau mengubah ekspresi mereka sedikit. Baru pada saat itulah mereka mengetahui bahwa alasan mengapa Yang Ke dan Liu Qing seimbang hari itu
bukan karena Liu Qing sengaja ingin melakukannya. Ternyata Yang Ke punya kekuatan dan modal. Di balik kobaran api yang ganas, tepian es yang tajam berjajar seperti pedang tajam, mengeluarkan suara siulan yang keras dan menembak ke arah 4 orang itu. Ribuan tepian es padat seperti belalang melintasi perbatasan, namun tidak bisa dihancurkan. Dengan hawa dingin yang menusuk tulang, hampir memenuhi ruangan, membuat keempat orang itu tidak bisa maju atau mundur. Setiap tepian es mengandung udara yang sangat dingin, dan dampak yang dihasilkan sangat mengejutkan. Tepian es itu terkondensasi dari energi es di tubuhnya, dan dampak energi yang dibentuk olehnya adalah sesuatu yang bahkan Master Alam Kenakan Abadi dari 8 keluarga besar tidak berani meremehkannya. Begitu Su Yan mengambil tindakan, dia tampak luar biasa. Sebaliknya, energi panas Yang Ke tampak tidak berarti jika dibandingkannya. Namun di antara 4 orang, 2 tidak bergerak, tetapi 2 sisanya berteriak dalam-dalam. Pada saat yang sama, sinar cahaya warna-warni keluar dari tubuh kedua orang itu, membentuk pertahanan seperti tirai di depan mereka. Ketika mereka diserang, dia memblokir semua. Tidak hanya itu, kedua orang tersebut juga mengulurkan tangannya dan menembakkan aliran energi, sehingga menghancurkan es yang melimpah menjadi berkeping-keping. Jadi serangan gabungan pertama Yang Ke dan Su Yan gagal menghasilkan apapun. Namun tepat ketika keempat master melonggarkan kewaspadaan mereka, beberapa perubahan tak terduga dan misterius tiba-tiba terjadi. Di antara energi nyata yang membara dan energi dingin yang terhalang, serangan yang baru saja diblokir sesaat dan hampir musnah tiba-tiba melonjak seperti air pasang dan menekan ke arah mereka dengan intensitas yang lebih besar, menjadi lebih agresif dan mengintimidasi dari sebelumnya. Melihat itu, ekspresi keempat orang itu berubah drastis, dan 2 master yang tidak mengambil tindakan juga buru-buru menggunakan metode mereka. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.